Selamat pagi, sejahtera. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu di profesi nurse ya, di maternitas. Saya juga coba membagikan kasus yang ada di teman-teman. Kita mencoba menjawab kasus ini dengan proses PBL, Problem Based Learning, dengan cara 7 jam ya. Jadi ada 7 langkah yang akan kita lalui dalam bagaimana menjawab kasus yang sudah ada ya. Tapi sebelum kita memulai proses ini, kita boleh berdoa menurut agama kita. Doa ya. Baik, sebelum kita memulai kegiatan ini, seperti biasa kita akan memilih ketua dan sekretarisnya. Ada yang bersedia? Oke, ya, saya rasa semuanya sudah siap. Dan memastikan lagi, ketuanya adalah Dini, wakilnya atau sekretarisnya adalah Niti, terus di sini ada Cika, ada Eka, dan ada Rizka. Oke, kita saling kenal sehingga nanti prosesnya bisa lebih aktif ya. Kita boleh saling bertukar informasi tentang kasus-kasus yang boleh kita bahas. Oke, saya serahkan proses ini kepada ketua. Silakan. Sebelum kita mulai diskusi hari ini, kita sudah dibagikan kasus oleh Ibu. Sebelumnya, apakah ada yang ingin membacakan kasusnya terlebih dahulu? Baik, silakan Rizka. Seorang wanita berusia 38 tahun, D4, P1, A2, sedang hamil 28 minggu, datang dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir. Darah berwarna merah terang, menetes, dan darah yang keluar adalah darah segar, dan tidak disertai dengan rasa nyeri maupun kram di perut. Hasil pemeriksaan menunjukkan uterus tidak tegang, KU kosmetis, tanda-tanda vital, tekanan darah 100/60 mmHg, heart rate 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, temperatur 36,5 derajat Celcius, DJJ 137 kali per menit. Klien pertama-tama dibawa oleh keluarga ke bidan praktik di dekat rumah klien dan langsung dirujuk oleh bidan tersebut ke rumah sakit. Klien memiliki riwayat abortus saat usia kandungan sekitar 4 minggu dan dilakukan proretase oleh dokter 5 bulan sebelum kehamilan saat ini. Klien memeriksakan kandungan secara rutin di bidan praktik, namun belum pernah melakukan pemeriksaan USG. Perdarahan ini merupakan perdarahan pertama, dan klien belum pernah mengalami keluhan seperti ini sebelumnya. Namun, klien mengaku masih merasakan gerakan janin. Klien merasa cemas terhadap kondisi kehamilannya dan takut akan mengalami keguguran lagi. Advice dari dokter objin terapi IVFD LF 1500 cc per 24 jam, bed rest total, terapi stres, dan terapi kortikosteroid injeksi. Baik, selanjutnya setelah pembacaan kasus, apakah ada istilah yang tidak dimengerti? Silakan. Instruksi. Saya ingin bertanya mengenai abortus. Abortus, ya. Selanjutnya, istilah selanjutnya, ya. Istilah dari uterus, Pelvic rest. Istilahnya yang lain? Ya, Rizka. terapi IVFD LF 1500 cc per jam. Iya, terapi IVFD. Ada istilah yang lain? Ada kortikosteroid injeksi. Baik. Selanjutnya, menurut saya kuretase. Dari istilah yang sudah disebutkan, apakah teman-teman sekalian pernah mendengarnya atau pernah membaca mengenai istilah khusus ini? Baik, silakan, Rizka. Yang kuretase
Iya, kuretase. Menurut yang saya baca itu kuretase itu mengeluarkan jaringan dalam rahim. Jaringannya itu yaitu berupa endometrium. Jaringan endometrium. Mengeluarkan jaringan berupa endometrium. Baik, saya pernah mendengar mengenai abortus. Dari yang saya dengar bahwa janin itu belum mampu hidup di luar dan biasanya terganggu pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Janin belum mampu hidup di luar pada kehamilan kurang dari 20 minggu. Untuk sih, tadi untuk sel Pilpres saya pernah mendengar sekilas sel Pilpres sendiri itu adalah yang dimana si ibu hamil itu tidak boleh melakukan hubungan seksual. Kalau Pilpres istirahat hubungan seksual ketika hamil. ICFD, apakah ada yang pernah mendengar? Instruksi Ya. ICFD sendiri yaitu memasukkan cairan melalui vena. Memasukkan cairan melalui vena. Instruksi saya menjawab yang injeksi kortikosteroid. Ya, baik. Jadi injeksi kortikosteroid itu adalah memasukkan hormon steroid untuk menekan perdarahan atau biar tidak terjadinya peradangan dan inflamasi serta menekan kerja sistem tubuh yang berlebihan. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua yaitu problem dan definisi. Bisa kita lihat dari kasusnya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jadi dari kasus tersebut apakah ada keluhan dan riwayatnya apa saja? Riwayat dan keluhan. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Instruksi dari keluhan dan itu apakah ada faktor resiko yang akan munculnya nanti? Faktor risiko. Bagaimana pengkajian khusus pada hubungan ini? Pengkajian khusus. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bila tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita masuk ke langkah yang ketiga yaitu brainstorming. Apakah ada yang ingin menjawab untuk yang pertanyaan pertama? Untuk keluhan utama pasien yaitu adalah pendarahan tapi tidak merasakan nyeri maupun kram perut. Riwayatnya sendiri itu pernah terjadinya abortus saat usia kandungan 1 bulan atau 4 minggu. Lalu dilakukan kuretase pada 5 bulan sebelum kehamilan saat ini. Abortus pada usia 4 minggu. Dan kuretase pada usia kehamilan 5 bulan. Baik. Untuk yang kedua, apakah ada yang ingin menjawab? Silakan. Jadi faktor resiko pada kasus ini bisa terjadinya shock hipovolemi karena terjadinya pendarahan, kemudian bisa menyebabkan kematian pada janinnya. Dan juga usia ya, karena di sini usianya lebih dari 35 tahun. Selanjutnya, apakah ada pengkajian khusus yang pernah dilakukan untuk masalah ini? Biasanya pengkajian apa yang dilakukan? Abdomen. Iya, abdomen. Palpasi abdomen. Sekarang kita melanjutkan ke langkah yang keempat yaitu analisis permasalahan. Berdasarkan dari tanda gejala yang sudah disebutkan, menurut saya ini termasuk ke dalam diagnosa medis placenta previa. Apakah Ibu Sekretaris bisa membuat pathway-nya? Setelah saya tadi menyimak dari diskusi barusan ya, saya bisa menyimpulkan tentang pathway ini. Saya tulis ya. Iya, silakan. Kan tadi di diskusi
di kasus tersebut ada riwayat abortus ya. Ibu mengalami riwayat abortus, lalu ibu hamil lagi kan ya? Lalu embrio menempel pada uterus. Lalu plasenta berkembang menutupi uterus. Lalu terjadilah plasenta previa dan plasenta previa tersebut menyebabkan ibu menjadi pendarahan. Ya, begitu yang saya tahu tentang kasus tersebut. Baik, kepada teman-teman, apakah setuju dengan pathway-nya? Baik, selanjutnya kita ke tahap yang kelima, yaitu learning objective. Berdasarkan kita lihat lagi pada kasusnya, apakah ada yang ingin kita cari tahu bersama? Apakah ada pertanyaan yang belum terungkapkan mengenai penyakitnya? Ya, silahkan Ibu Eka. Saya izin bertanya, bagaimana untuk mengetahui definisi dan penyebabnya? Definisi dan penyebab placental previa. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Silahkan Cika. Dari placenta previa itu sendiri, manifestasi, komplikasi, dan derajatnya bagaimana? Manifestasi, komplikasi, dan derajat. Baik. Silakan Rizka. Apakah ada perbedaan yaitu placenta previa, solusio placenta, sama placenta acrete? Perbedaan dari placenta previa, solusio placenta, dan placenta acrete. Apakah ada yang masih penasaran? Silakan. Bagaimana secara jelasnya tentang patofisiologi pada placenta previa? Patofisiologi menurut teori ya. Apakah ada lagi? Peran perawat dalam asuhan keperawatannya bagaimana? Sama asuhan keperawatannya sendiri bagaimana? Baik, sudah. Kita akan belajar lebih lanjut. Dikembalikan lagi kepada Ibu. Baik, terima kasih. Silakan duduk Mimpi. Proses PDL kita hari ini berjalan dengan lancar ya, teman-teman juga sudah mencoba menggali apa yang teman-teman pahami ya. Memang proses ini pastinya teman-teman harus banyak bisa mereview kembali materi-materi yang sudah dipelajari ya. Kita akan lanjut dengan step selanjutnya ya, di mana teman-teman self study. Teman-teman bisa mencari jawaban yang tadi sudah di LOK dari buku yang ada, teman-teman bisa ke perpustakaan. Kedua, teman-teman bisa ke pakar. Dan tadi teman-teman ketiga mencari dari jurnal-jurnal penelitian atau artikel penelitian tentang, tadi mungkin teman-teman sudah berusaha melihat bahwa ini adalah kasus tentang placenta previa ya. Jadi bisa teman-teman cari nanti, dan nanti kita lakukan di step ke-7 yaitu reporting hasil dari apa yang sudah teman-teman gali kembali ya. Baik, saya akhiri pertemuan kita di yang pertama ini dalam proses pembelajaran. Kita lanjutkan lagi nanti dengan kontak waktu yang selanjutnya di reporting dari hasil pencarian teman-teman secara umum. Untuk itu saya akhiri pertemuan ini, saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini tentang hubungan faktor-faktor yang berhubungan dengan sejumlah placenta previa. Ada hubungan riwayat usia, varietas, ya, hubungan riwayat lokasi, jarak hubungan. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kita boleh ketemu lagi untuk memasuki dari tahap ke-7 yaitu reporting dari kasus yang sebelumnya sudah kita
bahas ya. Sebelum kita mulai, kita boleh berdoa dulu supaya proses kita berjalan. Doa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, untuk recording kali ini saya pastikan teman-teman sudah mengumpulkan jawaban-jawaban yang sudah teman-teman temui ya, baik dari perpustakaan, dari pakarnya, atau penelitian-penelitian yang coba kalian buka dan baca ya. Oke, sekarang saya berikan kepada yang mungkin di sini leadernya Cika, bersedia ya? Oke, Cika yang memimpin. Kita bahas tentang rekod atau hasil. Yang pertama itu definisi, penyebab, jenis, faktor predisposisi, derajat, dan komplikasi. Ada yang sudah mendapatkan jawabannya? Plasenta previa itu tempat implantasi plasenta yang rendah di rahim menyebabkan plasenta terletak di sepanjang atau di depan bagian presentasi jadi. Ya, terus patofisiologi lengkapnya. Ya, Terus ada manifestasi klinisnya. jadi pembentukan segmen bagian bawah uterus melalui ketegangan uterus menyebabkan terlepasnya plasenta dan keluarnya darah dari sinus-sinus pembuluh darah ibu. Perbedaan antara plasenta previa, solusio plasenta, dan plasenta avert. Ya, jadi plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus. Terus plasenta yang tepinya mencapai pinggir ostium uteri atau internum, dan ostium dalam keadaan tertutup, tapi plasenta tidak menutupi ostium. Kemudian plasenta menutupi ostium uteri internum yang sudah tertutup, tetapi tidak tertutup ostium bila septik berdilatasi sempurna. Terus plasenta menutup ostium uteri internum bahkan ketika septik sudah berdilatasi. Itu adalah komplit. Baik, acara reporting sekarang sudah selesai. Karena itu saya kembalikan lagi kepada Ibu Lisbeth. Baik, terima kasih. Kalian sangat luar biasa ya, bisa menemukan, bisa bertemu dengan pakar ya. Saya harap ini menjadi sebuah pembelajaran yang stepnya lagi bisa lebih ditingkatkan, karena sebelum memasuki rumah sakit teman-teman juga bisa belajar dari kasus-kasus yang boleh ada, sehingga pada saat masuk rumah sakit teori-teori itu bisa diperkuat di proses seperti ini ya. Saya ucapkan terima kasih, selamat berprofesi ya, saya percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Untuk itu saya akhiri reporting hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera untuk kita semua.